warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam literasi. Ayo membaca. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai belajar kali ini, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku semua, meskipun kita masih berjarak, semoga tidak menyurutkan keinginan kalian untuk terus belajar. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak jika kalian berada di kerumunan. Video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai konsep dasar Maslow. Kompetensi dasar yang harus kita capai adalah yang pertama, memahami kebutuhan dasar manusia sesuai tingkat usia menurut teori Maslow. Yang kedua, mengelompokkan kebutuhan dasar manusia sesuai tingkat usia menurut teori Maslow. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan peserta didik mampu memahami kebutuhan dasar manusia sesuai tingkat usia menurut teori Maslow, serta mengelompokkan kebutuhan dasar manusia sesuai tingkat usia menurut teori Maslow. Kalian masih ingat bukan, apa itu kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow? Betul sekali. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan menyatakan bahwa setiap individu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan perlindungan, yang ketiga kebutuhan cinta, sayang, dimiliki dan memiliki, yang keempat adalah kebutuhan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana contoh dari kebutuhan fisiologis adalah oksigen untuk kita bernafas, makanan, minuman, pakaian, perumahan, bahkan juga kebutuhan seksualitas. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan perlindungan. Yang pertama adalah perlindungan secara fisik. Contohnya adalah perlindungan dari penyakit, dari ancaman, dari bahaya, dari perang, dan perlindungan dari gangguan di lingkungan sekitar. Kemudian perlindungan secara psikologis. Ini merupakan perlindungan dari ancaman pengalaman baru atau pengalaman asing. Misalnya saja di lingkungan sekolah yang baru, di lingkungan perkantoran yang baru, di lingkungan kerja yang baru, ataupun di lingkungan masyarakat yang baru. Yang ketiga adalah kebutuhan cinta, sayang, dimiliki, dan memiliki. Contohnya adalah kebutuhan untuk memiliki, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Di sini, individu mengharapkan penghargaan maupun penghormatan dari orang lain. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Di sini, individu akan menggunakan skill,
potensi dan kemampuan yang dimiliki. Individu akan mengemukakan ide-ide dan memberikan pendapat, bahkan memberikan penilaian terhadap sesuatu. Jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka yang akan muncul adalah kebutuhan keamanan dan perlindungan. Jika kebutuhan fisiologis, keamanan, dan perlindungan telah terpenuhi, maka yang akan muncul untuk dipenuhi adalah kebutuhan cinta, sayang, dimiliki, dan memiliki. Begitu seterusnya, sampai akan tercapai kebutuhan aktualisasi diri yang merupakan puncak dari hierarki teori Maslow. Sampai di sini kalian sudah paham bukan tentang konsep dasar Maslow dan pengelompokannya? Nah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam literasi. Ayo membaca.